kasih Bapak Ibu, selamat malam, Shalom. Saya bersyukur malam ini kita bisa belajar bareng tentang pujian dan penyembahan. Jadi kita mengerti betapa pentingnya pujian dan penyembahan dalam hidup kita. Yang akan saya sampaikan, perkenalkan kami dari tim Sakom ya, yang bergerak di bidang pujian dan penyembahan. Ada 4 orang, saya, Pak Andi, Pak Yipta, dan Pak Paulus. Dan malam ini kita akan belajar bareng-bareng tentang pujian dan penyembahan. Saya sangat senang sekali. Artinya apa? Kita bertumbuh dalam suatu gereja yang memberi kebebasan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya bersyukur di sini dan kita bisa bertumbuh, kita dibangun melalui firman, dan kita mempunyai hubungan intim melalui pujian dan penyembahan. Dan yang tertinggi adalah pujian dan penyembahan adalah gaya hidup. Jadi menjadi style kita. Pujian itu dan penyembahan adalah gaya hidup kita sehari-hari. Kita sebagai pemuji dan menyembah Tuhan. Baik, malam ini saya akan mengawali dari tim kami. Jadi begini, pujian dan penyembahan, kita sering, telinga kita bahkan tidak asing dengan pujian dan penyembahan. Bahkan kalau di gereja kita sering, kalau Bu Ila, Pak Bambang nyatakan 1 jam menyembah, 1 jam menyembah, siapa yang kita sembah gitu ya. Terus bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Itu ya, mari kita belajar. Bapak Ibu sudah mendapatkan ini semua ya. Baik, kita akan mulai. Apa itu pujian? Pujian adalah suatu ekspresi yang hangat, penuh dengan keagungan yang digambarkan dengan bermacam-macam cara. Jadi bermacam-macam cara. Saudara bisa memuji dan menyembah dengan cara kita masing-masing gitu ya. Ya, untuk memuliakan Tuhan, intinya untuk memuliakan Tuhan. 1 itu. Nah, kemudian mengungkapkan syukur dan rasa penghargaan yang tertinggi, harusnya di situ ya. Rasa penghargaan yang tertinggi kita kepada Allah untuk apa yang telah Allah perbuat dalam hidup kita. Itu pujian. Dan ini merupakan buah bibir kita. Ini kita akan coba baca dulu di dalam Ibrani kita. Mungkin saya harus cepat karena banyak materinya, dan nanti kita akhir endingnya ini kita akan praktek tentang pujian dan penyembahan. Jadi karena pentingnya Bapak Ibu Saudara semua di sini kan para PKS, aktivis juga, inti ya. Jadi kita bertanggung jawab kepada komsel kita bagaimana pujian itu tidak hanya sebatas liturgi, pujian tidak hanya sebatas acara saja. Habis ini pujian, setelah pujian nanti firman, mungkin ada persembahan dan seterusnya. Nah, sekarang kita belajar bareng-bareng bagaimana tentang pujian itu. Baik, saya bacakan Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, jadi buah bibir yang keluar dari diri kita itu bisa hujatan, bisa cemoohan. Tetapi bagi kita seorang pemuji dan penyembah Tuhan, alangkah indahnya, alangkah dahsyatnya ketika mulut buah bibir kita itu memuliakan nama Tuhan yang benar-benar keluar dalam kehidupan kita, dalam hati kita yang paling dalam, dengan segala kerendahan hati kita memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah pujian dan penyembahan. Nah, baik. Ya, buah bibir itu ada yang bersifat positif, ada bersifat negatif. Yang negatif dulu saya akan sampaikan ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak ada gunanya. Artinya apa? Marah-marah dan bahkan berbuat dosa. Hati-hati dengan bibir kita. Ya, bibir ini bisa memberkati, tetapi bibir bisa untuk mengutuk. Gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa buah bibir kita adalah itu pujian yang keluar dari buah bibir kita. Nah, bagaimana buah bibir kita itu ketika kita menyanyi, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, buah bibir kita tuh benar-benar ada kuasa. Gitu. Saya rindu, jujur aja, kami dulu pernah kemah di Selondo ya, dan saya benar-benar mengalami mujizat, benar-benar sampai seumur hidup, bahkan sampai akhir hayat pun tetap saya ingat ketika saya kena tipes 3 kali ketika itu ujian. Dan saya tidak ujian semesteran waktu itu ya, dan dokter tidak boleh izinkan saya harus ke Jogja, saya harus istirahat. Waktu itu saya ingat kamu udah mengadakan camping. Akhirnya saya paksa untuk ibu saya, Bu, tolong izinkan saya untuk saya berangkat. Rasanya hati itu ke sana gitu loh. Tetapi akhirnya Pak Tuhan izinkan melalui ibu saya bilang gini, ya wes lah, hati-hati
ya, kok dijaga ini. Saya jalan aja susah, jujur aja susah sekali. Waktu itu kita benar-benar semangatnya waktu itu pujian dan penyembahan dalam gereja kita. Ketika itu di Selondo itu pujian dan penyembahan sangat tinggi buat waktu dengan jalan pun kita harus di teman-teman udah tahu ya angkatan saya mungkin saya harus pelan-pelan jalan gitu ketika ujian dinaikkan yang terjadi apa sih Bapak Ibu? Hujan, terus hujan gitu. Keyboardnya akhirnya dimasukkan sekolatan dan kita menyembah, kita hanya angkat tangan gitu. Saya masih ingat waktu itu Bu Ella, tolong bisa jaga nih kan semaput itu dan seterusnya. Saya masih ingat waktu itu. Tapi saya ingin menyembah Tuhan benar-benar waktu itu justru dengan hujan. Teman-teman itu nggak masuk tenda. Benar-benar waktu itu kita menyembah dalam roh dan kebenaran yang benar-benar saya bisa menikmati. Saudara tahu ketika saya menyembah ada sesuatu yang yang masuk dalam diri saya gitu. Dan waktu itu saya masih ingat Bapak Bila lupa saya kayak Bila sih lubang tangan dan teman-teman itu menjamah saya semua gitu kan ya. Dan besoknya sama sekali perut tuh nggak ada yang sakit. Benar, saya sampai akhirnya mandinya kan harus ke atas ya, saya bisa ke atas dan seterusnya gitu. Aneh gitu loh. Nah, maksud saya gini, kalau waktu saya pulang nanti kalau kondisi saya sakit, ibu saya mesti akan lebih marah gitu karena saya dijaga waktu itu. Tapi saya yakin roh saya tuh rasanya pengen ke sana gitu. Tapi ternyata benar-benar, nah itu salah satu yang kuasa pujian yang saya alami di situ. Kita lanjutkan, kapan pujian itu ada? Sejak bayi, Matius 21 ayat 16, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Jadi intinya begini, Bapak Ibu, kalau sebenarnya bayi, kita tahu bahwa bayi itu bisanya apa sih ya? Kadang bisanya kalau masih bayi itu minum dan seterusnya. Dia merap kalau bahasa bayi itu apa namanya ya? Dia nggak ada artinya, tetapi Tuhan di sini katakan bahwa roh pujian itu sudah ditaruh dalam mulut seorang bayi gitu kan ya. Nah, alangkah indahnya ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi dan roh pujian yang Tuhan taruh dari sejak kita bayi tetap ada dan merupakan gaya hidup kita sehari-hari gitu. Nah, saya lanjutkan lagi. Sekarang apa gunanya pujian? Nah, sebelum saya ke sini, saya tadi sambung lagi bahwa saya ingin juga saya merindukan bahwa roh pujian dan penyembahan itu semakin kuat dalam gereja kita. Bahkan yang kami rindukan juga, mungkin Bapak Ibu sudah juga rindukan. Bahkan jemaat yang baru datang itu sudah merasakan Tuhan bekerja dalam gereja kita. Ketika pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, jemaat bahkan tanpa ada tumpangan tangan, roh Tuhan sudah bekerja. Itu yang saya rasa kita rindukan semuanya bahwa gereja ini benar-benar Tuhan bekerja melalui pujian dan penyembahan dan firman-firman yang Tuhan sampaikan untuk membangun rohani kita. Nah, itu yang kita harapkan ya. Baik, sekarang apa gunanya pujian? Yaitu pujian sebagai senjata dan kekuatan yang orang Kristen percaya. Itu dalam Mazmur 8 ayat 2. Nanti karena gini, diktat ini nanti untuk Bapak Ibu bisa pelajari karena setiap kita kan punya komsel ya. Nanti bisa kita disaringkan ke komsel kita masing-masing. Jadi lebih disederhanakan. Mungkin kalau bahasanya mungkin di sini agak ketinggian, mungkin Bapak Ibu bisa sederhanakan kembali tentang pujian dan penyembahan. Intinya bahwa pujian dan penyembahan itu bukan suatu liturgi atau suatu acara yang mati saja, tetapi itu benar-benar yang Tuhan inginkan, gitu. Nah, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada contoh kuasa pujian. Paulus dan Silas memuji Allah dalam segala keadaan. Ini kita baca aja lah, sedikit aja. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Saya akan bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Cirinya pujian dan penyembahan itu didengarkan telinga kita, bahkan bisa didengarkan orang lain. Jadi pujian dan penyembahan tidak main kebatinan. Sekali lagi, kalau kita menyembah, kita di rumah atau di gereja, kita memuji di gereja atau di rumah, usahakan telinga kita sendiri mendengar, dan syukur orang lain bisa mendengar. Itu ya, saya sangat terkesan dengan Pak Agung ketika mendengarkan
pujian penyembahannya dari bapaknya gitu ya, sangat terngiang-ngiang dalam membekas lah, membekas. Nah, ini yang dikehendaki Allah, bahwa pujian tidak main kebatinan. Tahu ya kebatinannya? Sadium itu, tapi kan sama nyembah nggak bisa, karena itu ekspresi kita. Ya, orang yang dipulihkan Tuhan, secara otomatis hatinya inginnya memuji dan menyembah. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ceritanya tentang Paulus dan Silas ketika di penjara gitu ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Nah, ini diceritakan bahwa ini adalah kuasa pujian dan penyembahan di situ. Nah, saya lanjutkan. Terus kemudian apa hasil dari pujian Paulus dan Silas? Yaitu kemenangan satu atas penganiayaan, gitu ya. Nah, ini dilanjutkan di ayat 26 tadi. Akan terjadi gempa, akan tetapi terjadilah gempa yang hebat sehingga sendi dan seterusnya saya bacakan tadi. Kemudian berikutnya adalah ini dampak, ini paling penting. Pujian dan penyembahan itu punya dampak dalam diri kita. Dampak yang pertama adalah dalam kehidupan kita sendiri, satu. Kedua, bisa melalui orang lain. Begitu kita memuji dan menyembah, itu ada dampak dalam diri kita. Saya dulu yang suka marah, saya dulu yang suka mungkin suka ini merasa nih, atau dulu saya yang punya suka orang kukuh atau apa sih namanya, tidak tenang gitu loh ya. Tetapi begitu Bapak Ibu Saudara semua memuji dan menyembah, ada dampaknya dalam kehidupan kita. Kita menjadi tenang, rasanya kita menjadi intim dengan Tuhan. Kalau ada apa-apa, kita rasa dekat dengan Tuhan. Gitu. Masalah boleh datang, masalah boleh jalan dalam hidup kita. Tetapi yang kita tahu bahwa ketika kita menjadi seorang pemuji dan penyembah, kita jadi tenang. Gitu. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, selain dampaknya untuk diri kita terhadap orang lain juga ya. Nah, kita lihat kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat dan diselamatkan. Nah, ini tidak hanya menyelamatkan Paulus dan Silas dari penjara, tetapi dampaknya membuat kepala penjara dan seisi rumahnya itu bertobat. Amen. Itu adalah kuasa pujian dan penyembahan. Saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian identitas sebagai anak Allah dan menunjukkan umat Allah. Nah, ini Mazmur di 149 ayat 1 sampai 5. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dibaca karena nih kita berburu dengan waktu terus, karena tidak mungkin kita selesaikan dalam satu sesi kalau kita tidak bisa ini ya, kita ambil garis besar aja ya. Nah, jadi intinya sebagai anak Allah, identitas kita sebagai seorang pemuji dan penyembah Tuhan itu tidak hanya sebatas kita di gereja secara korporat kayak gini kita memuji dan menyembah, bukan hanya sebatas itu, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya pujian itu menjadi gaya hidup kita, penyembahan menjadi gaya hidup kita. Di mana kita berada itu adalah pujian kita, itu adalah pujian gitu yang menyenangkan hati Bapa. Baik, selanjutnya pujian pengagungan berdasarkan firman Tuhan adalah senjata untuk mengangkat musuh-musuh, untuk mengikat musuh-musuh. Ya, maaf. Nah, ini ada di Mazmur 149 ayat 6 dan 9 sampai 9 ya. Di situ diceritakan bahwa benar kuasa pujian yang dinaikkan itu mempunyai dampak dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Itu kita menjadi tenang, kita menjadi dewasa, dan semakin hari ada perubahan gitu ya. Nah, pujian ini akan kelihatan ketika kita benar-benar memuji dan menyembah. Ketika dilihat dari gereja, ada mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita, ketika memuji dan menyembah itu tidak ada ekspresi sama sekali. Bahkan mohon maaf ya, ada yang begini, mohon maaf, ada yang begini, seperti ini. Nah, kita tuh memuji Allah, kita memuji Allah yang besar, kita menyembah Allah yang besar. Banyak seperti itu. Apakah rasanya di sini tuh nggak terima gitu loh ya? Tetapi kita kan ini hak mereka juga. Tetapi bagaimana kita ini yang seorang pemuji dan penyembah ini kita bisa berdampak terhadap mereka? Ya, nanti akan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Andi bagaimana tentang dampaknya pujian dan penyembahan. Nah, ini dimulai dari kita, tidak dari orang lain, dari diri kita. Bisa nggak kita berpengaruh kepada samping kanan kiri depan belakang kita? Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan,
pujian yang bukan dibuat-buat loh ya, yang keluar dalam diri kita, dalam hati kita gitu. Ya, baik. Selanjutnya akan disampaikan Pak Andi. Mari untuk menyikat waktu, silakan Pak Andi. Terima kasih waktunya. Ya, saya akan melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Gerson. Jadi tentang apa itu pujian, kapan pujian itu ada, apa gunanya pujian, ya. Itu adalah pengetahuan yang harus kita ketahui ketika kita ingin menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan benar. Tapi bagian saya kali ini adalah sikap atau respon kita bagaimana ketika kita memuji, meninggikan, bahkan memuliakan nama Tuhan kita. Yang pertama dikatakan di situ ada, kita lihat di kopi ya, bersungut-sungut berlawanan dengan memuji. Ya. Jadi bersungut-sungut berlawanan dengan memuji. Pernah nggak ketika kita datang ke gereja satu hari Minggu, di situ ketika pujian sudah dinaikkan, kita bersama-sama memuji Tuhan, terus rasanya ya, kita ngomong kepada mungkin suami, anak atau istri kita, Bu Eva, saya kok tidak merasakan ngangkat ya hari ini ya. Atau mungkin Joy rasanya kok kayaknya gerge ya hari ini ya. Pernah nggak kita seperti itu? Sering ya. Kenapa itu terjadi ya? Kita akan kupas ya. Kita akan kupas kenapa itu terjadi ya. Yang pertama saya katakan bahwa setiap manusia, setiap kita yang semua datang ke tempat ini, juga saya, itu pasti mempunyai problem di rumah masing-masing. Ya. Pasti ada itu ya. Saya juga seperti itu ya. Ketika datang ke gereja, belum pasti hati kita itu dalam keadaan yang bersukacita, mantap, tidak ada problem sama sekali ya. Tetapi mungkin ketika istri atau Bu Eva ini menyiapkan baju saya belum disetrika, saya harus menyetrika sendiri, itu sudah membuat hati saya sedikit mongkok kan gitu ya, mangkel ya ketika mau datang ke gereja. Nah, dari situ kita harus teliti ya, bahwa sebetulnya setiap individu yang datang ke gereja bukan dalam keadaan hati yang siap ya. Sehingga kita bisa berkata, hari ini kok gak ngangkat ya, hari ini kok tidak ada geraknya ya pujian penyembahan. Karena apa ya, seperti itu, tiap-tiap kita membawa satu problem ke dalam gereja ini. Dan tugasnya pujian dan penyembahan adalah merestorasi semuanya itu, memberikan jawaban semuanya itu, sehingga ketika kita memuji, meninggikan nama Tuhan, masalah kita belum selesai sih ya, belum selesai, tetapi bisa kita singkirkan ya. Ketika kita bertengkar dengan suami istri kita, itu bisa kita adakan gencatan senjata sementara, bukan seperti yang di sana itu ya. Jadi itulah fungsinya. Ketika kita menyembah, memuji Tuhan, harus ada perubahan, harus ada kuasa Tuhan yang turun di tengah-tengah kita, sehingga ketika kita memuji, meninggikan nama Tuhan ya, yang mempunyai masalah yang dalam banget, bisa merasakan bahwa melalui pujian penyembahan itu masalah tersebut sedikit diangkat oleh Tuhan. Kita tidak jarang yang melihat mungkin kiri kanan kita bisa mengeluarkan tetesan air mata ya. Saya yakin orang-orang yang seperti itu yang bisa merasakan kuasa dari pujian dan penyembahan. Jadi ingat, tidak apa-apa kita datang ke gereja dengan problem ya, karena gereja ini akan merubah problem itu menjadi yang sukacita ya, melalui pujian penyembahan. Yang kedua ya, jadi apa yang dimaksud dengan korban pujian ya. Dikatakan di situ korban pujian adalah pujian yang kontinu atau terus menerus, buah bibir kita, sesuatu yang keluar dari mulut kita dan terdengar, seperti yang dikatakan oleh Pak Gerson tadi, harus terdengar ya. Paling tidak telinga kita, syukur-syukur sebelah kita itu bisa mendengar pujian penyembahan kita. Bukan berarti seperti ini ya, kita terlalu over, itu juga tidak bagus ya. Saya pikir itu juga tidak bagus. Karena apa? Kita sesuaikan ketika kita menyembah, memuji Tuhan, di mana kita berada. Di komsel ya, tidak seharusnya kita tuh berteriak-teriak, tetapi dalam komunitas gedung seperti ini yang 300 orang mungkin bisa masuk di dalamnya, kita
kita tuh bebas ya di gereja ini. Kita bebas mengangkat tangan, kita bebas mengeluarkan perkataan-perkataan mazmur dalam mulut kita. Ya, jadi buah bibir kita sesuatu yang keluar dari mulut kita dan terdengar. Sekali lagi dan terdengar. Ya, kita tidak sedang dalam ilmu kebaktian, tetapi kita sedang memuji, memuliakan nama Tuhan dengan harus terdengar dari telinga kita. Syukur-syukur sebelah-sebelah kita juga dengar. Selanjutnya bersyukur bagi namanya. Ya. Setelah saya merenungkan apa yang dimaksud dengan korban pujian ini, ya, korban pujian. Coba kita buka ya. Saya menemukan satu ayat di mana sangat relevan sekali dengan yang dimaksud dengan korban pujian. Kita buka Imamat 6 ayat 12, 13 ya. Mengikat waktu saya bacakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Ini yang terpenting, janganlah dibiarkan padam. Ya, saya percaya semua kita yang datang malam hari ini adalah imam-imam Tuhan. Ya, imam-imam di mana kita itu bertanggung jawab. Ketika kita dalam rumah tangga, kita bertanggung jawab terhadap mezbah keluarga kita. Artinya kita yang menumpuk kayu di situ. Kita yang mengatur tumpuannya seperti apa, mungkin dengan memberikan minyak di atasnya, membakarnya. Di mana api itu tetap menyala dalam mezbah Tuhan. Ya. Ketika kita datang ke gereja, ya, walaupun kita datang dengan masalah, kita singkirkan, kita letakkan dulu ya. Kita berusaha mempengaruhi kiri kanan kita, sehingga api yang kita bawa itu tadi akan bisa berpengaruh terhadap kiri kanan kita. Ya. Jangan kita egois, kita nikmati sendiri. Mungkin kita menyembah diam saja. Kita menyembah dengan mengangkat tangan saja. Tapi perkatakan ini sehingga kiri kanan kita terpengaruh. Ya, saya percaya ketika kita membawa api-api itu tadi, ini kira-kira 60 orang ya. Api yang kecil itu tadi, ketika kita gabungkan, ketika kita datang menyembah memuji Tuhan di gereja ini, maka akan satu api yang besar akan muncul di situ. Ledakan akan terjadi di situ. Amin. Ya, jadi tanggung jawab kita sebagai imam-imam. Belum 7 menit ya, saya lanjutkan. Bagaimana cara kita memuji Tuhan Allah yang Maha Agung? Ya, nanti dibaca semua di situ dengan suara kita, bernyanyi, bersorak-sorai, berkata-kata, ya. Ayat-ayatnya dibaca dengan tangan kita, mengangkat tangan, bertepuk tangan, memainkan alat musik dengan tubuh kita, berdiri, dancing, menari, sujud, bahkan berlutut ya. Kita sudah alami semuanya itu di gereja ini. Kita pernah, Pak Bambang ngajak kita tuh sedang lagi banyak masalah biasanya ya. Bersama-sama kita akan turun dari kursi kita. Kita akan melipat kaki kita akan berlutut menyembah nama Tuhan. Pernah dilakukan itu ya. Kita juga pernah, Pak Toto ya, biasanya dia kan orang yang bersemangat ya, dengan legar suaranya dia mengajak kita mengangkat tangan, bahkan berloncat seperti itu ya. Artinya semua yang ada dalam diri kita, bahkan tubuh kita pun harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 12, betul Pak Bambang ya? Roma 12 ya, menasihatkan kepada kita bahwa persembahkan ya, ayat 1 ya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Dikatakan ibadah yang sejati. Kemarin saya ngomong di Komsanya Karmel, kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati ya. Artinya apa? Palsu ya. Jangan kita membawa kepalsuan itu dalam gereja ini ya. Jadi pergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jangan kita memberikan kepalsuan. Ya.
Kalau kita pengen angkat tangan, angkat tangan. Kalau kita pengen nangis, nangis. Oh, gak apa-apa. Pak Bagong tidak akan memarahi kita, menegur kita. Hei Bu Abi, kamu jangan nangis. Tidak akan seperti itu. Karena dengan kita menangis, kita berarti merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu ya, karena sudah ada warning tadi, respon yang seharusnya kita lakukan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Jangan ada satupun yang bisa membatasi. Ya. Jangan ada satupun. Even itu adalah masalah kita. Seberat apapun letakkan itu. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, saya percaya masalah itu akan dibereskan oleh Tuhan. Amin. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Yenta dulu. Ya. Terima kasih. God bless. Puji Tuhan saudaraku. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, saya percaya malam hari ini seberapa kita yang ada, kita adalah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Dan diberkatilah malam hari ini saudara yang datang dengan kelimpahan yang daripada surga. Berikan kemuliaan buat Tuhan dulu. Dari tadi tegang saudara dia, sampai saya juga tegang. Tegangnya apa saudaraku? Tadi saya sudah bilang sama Pak Andi, Pak Gersau, saya dilewati saja, saya membantu saudara. Saya pengennya seperti itu. Nah saya malah dikasih tugas yang berat saudara, Ibrani saudara ya, bahasa Ibrani, dan waktunya 7 menit. Saya berharap ini cepat dan kilat saudara ya. Ya saudaraku, saya sering menggarisbawahi bahwasanya ketika tim perasaan kursus dari Sakom ini ditugaskan, saya selalu bilang kita tidak sedang berkhotbah atau tidak menggurui, tapi lebih tepatnya kita sharing bersama, kita belajar bersama tentang praise and worship. Karena betapa pentingnya sebuah pujian dan penyembahan saudara ya. Karena pujian dan penyembahan itu unsur terpenting dalam sebuah ibadah. Kenapa demikian? Karena ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita sedang memberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sedang diberkati. Tapi ketika kita memuliakan Tuhan, kita memberkati Tuhan. Nah sebenarnya saudara, tanpa saudara puji, tinggikan, tanpa saudara agungkan, Tuhan Yesus sudah agung. Amen. Tuhan Yesus sudah tinggi, saudara ya. Makanya kita melatih untuk kita rendah hati terus di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita tinggikan Tuhan, saudara ya. Ya langsung saja, karena ini berat banget ya saudara ya, di pokok ini ya tugas saya. Ini ada 7 kata Ibrani tentang pujian. Nah, di sini saya mau pelajari. Nah, jadi ini intinya gini saudaraku ya. Tadi Pak Andi menyinggung, saudara kita buka sama-sama dulu. Tadi nggak dibuka sama Pak Andi, kita buka dulu aja di dalam Roma 12 ayat 1, kita baca yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya saudaraku, di sini dikatakan ada 7 kata Ibrani tentang pujian. Dan di sini adalah gambaran respon tubuh kita yang benar saat kita memuji Tuhan. Ya saudaraku ya, ini respon tubuh kita. Di sini dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Loh, ini memuji Tuhan piye? Yang memuji itu bibirku, seringkali kita seperti itu. Ternyata ketika orang hanya menyanyi tanpa berekspresi, saudaraku, dia hanya melantunkan sebuah lagu, saudaraku ya. Dia tidak mengekspresikan kuasa pujian itu, muatan pujian itu apa, tidak diekspresikan. Makanya saya, saudaraku ya, di sini para PKS jangan sampai dilihat anggotanya. Ketika saudara menyanyi tidak mengekspresikan dengan tubuh. Ya, saya baca di sini yadah. Yadah itu artinya mengangkat kedua tangan sebagai tanda penyerahan pengagungan. Saudara ya. Aku berserah. Tahu saudaraku? Aku berserah. Saudara bisa bayangkan kalau saudara sedang menyanyi dalam sebuah ibadah, terus saudara gini. Aku berserah. Saudara bisa bayangkan. Terus atau mungkin tangan dimasukkan seperti ini. Aku berserah. Tuhan akan tertawa, saudara. Betul nggak? Kijai berserah semodel piye, saudaraku. Otomatis kalau di sini dikatakan yadah, dia berserah tadi. Aku berserah, kan seperti itu, saudara. Seperti gambarannya Tuhan Yesus ketika di kayu salib, saudara. Dia disalibkan, dia berserah. Tuhan Yesus pola, ya dia tidak disalib, saudara. Dia tidak berserah, saudara. Nah ini sebuah gambarannya. Jadi yang pertama yadah itu
menggambarkan bahwa kita harus mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan. Jadi ini nanti disesuaikan dengan tema lagu, saudara ya. Tema lagu. Jadi saudara nanti bisa belajar. Oh, ekspresi tubuhku tuh seperti ini. Jadi lagunya seperti ini. Oh, aku harus menggunakan yang yada. Jadi mengangkat tangan kita, berserah, mengagungkan Tuhan, kan seperti itu. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Ini karena saya banyak, langsung aja paham ya, saudara ya. Itu yada, mengangkat tangan, saudara. Sekarang yang kedua itu todah. Ya, todah itu pernyataan pujian sebagai tanda kita setuju atau mengaminkan apa yang telah Tuhan perbuat atau yang akan perbuat Tuhan. Nah, saudaraku, ini menyatakan bahwa pujian itu bermuatan dengan rasa percaya yang penuh, saudaraku ya. Nah, jadi orang nggak mungkin akan bilang amin kalau dia tidak percaya, mustahil. Nah, dia tidak percaya, mesti dia diam. Nah, makanya orang yang diam saat ibadah, ya silahkan dikoreksi diri, berarti dia kehilangan rasa percaya. Dia harus belajar percaya lagi, saudara ya. Maka ketika kita mendengar pujian yang mengatakan profetik, ya saudara harus katakan haleluya, amin. Seperti itu, saudara ya. Ya, seperti Mas David ini ya, amin Mas David, haleluya. Ya, jadi saudaraku, banyak contoh, misalnya di sini dikatakan pujian, pernyataan pujian tanda kita setuju. Ketika kita mendengar atau menyanyikan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudaraku, saudara harus percaya bahwasanya Tuhan itu apa? Menyediakan kasihnya yang terbaik bagi kita. Sekalipun mungkin Tuhan mengizinkan hal yang pahit terjadi atas hidup kita, tetapi kita tetap percaya Tuhan Yesus selalu menyediakan kasihnya yang terbaik. Amin, saudaraku. Nah, itulah fungsinya, saudara. Itu todah. Jadi sekalipun kita tadi Pak Andi mengatakan datang dengan hati yang hancur, dengan yang remuk, bukan berarti kita tidak bisa memuji Tuhan, saudara. Bukan itu menjadi alasan untuk kita aku nggak ibadah, aku nggak bisa memuji Tuhan, hatiku sudah hancur, ya saudaraku. Padahal firman Tuhan berkata Tuhan menyukai orang yang apa, saudaraku? Yang mudah hancur hati, ya, seperti itu. Mudah remuk, redam, seperti itu, saudara. Seperti Daud. Ya, puji nama Tuhan. Ya, itu todah, saudaraku ya. Jadi setiap lagu yang dinyanyikan, saudara harus mengaminkan. Ya, saudaraku ya, amin. Dan itu bakal terjadi atas hidup kita, saudaraku ya. Saya tadi Pak Gersom juga menyinggung gereja ini welcome dengan perkembangan pujian dan penyembahan. Kita mengadopsi dari gereja-gereja besar. Bahkan sudah bisa melihat musiknya lengkap. Dan itu mahal-mahal, saudara. Pemainnya juga kita koreksi, kita teliti benar-benar, harus masuk song, harus masuk komsel. Kalau tidak, harus dipanggil dulu. Kenapa nggak komsel? Kenapa nggak song? Supaya apa? Supaya wawasannya tahu. Jadi imam musik seperti ini. Saya pernah ketika di Proskuneo, saya kan ada sertifikat, ada tuh. Loh, Mas ini udah lumayan main musik, sudah dari Jogja. Kenapa jauh-jauh ke Bandung? Ngawi Bandung. Ya saya pengen jadi pelayan Tuhan yang baik, pengen jadi pemain musik yang berkenan. Loh, selama ini Anda main nggak berkenan, jadi gitu kan, saudara. Terus ya saya pengen pemain musik yang benar, Pak. Karena kalau nggak benar kenapa ya? Saya takut dilemparkan Tuhan. Saya bilang gitu. Anda keliru, Mas. Tuhan nggak sadis itu. Tuhan nggak pernah melemparkan umatnya atau orang yang mengasihinya. Anda yang terlempar karena Anda tidak benar, saudaraku. Karena Anda tidak benar. Nah, orang yang dalam hadirat Tuhan itu harus benar, apalagi sekelas pelayan mimbar, saudaraku. Ya makanya bukan berarti orang pelayan mimbar itu semua benar, saudaraku ya. Tapi berusaha untuk tetap hidup benar, saudaraku ya. Ya kita manusia, mungkin ada kesalahannya, telat atau mungkin tidak bisa latihan atau apa ada, saudaraku ya. Tapi kita berusaha untuk kita benar. Ya itu yang todah, saudaraku ya. Ya sekarang yang halal. Yang halal memuji, memancarkan atau bercahaya, ya, mengungkapkan dengan bangga, juga dapat diartikan mengekspresikan pujian kepada Allah seperti orang bodoh atau orang gila, saudara ya. Ya, ini halal. Saudaraku, sekalipun Daud itu seorang raja ya yang dihormati, tetapi Daud tidak jaga image. Daud tidak jaim. Daud tetap menunjukkan, saudaraku ya, bahwa dia orang yang cinta Tuhan. Ya dia di hadapan jemaah, di hadapan rakyatnya, dia tetap memuji-muji Tuhan.
dia tetap menaikkan syukur kepada Tuhan ya saudaraku ya. Bahkan dikatakan firman Tuhan 7 kali dalam sehari Daud itu memuji Tuhan saudaraku. Nah ini benar-benar Daud menjadikan pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup dalam hidupnya Daud. Makanya Daud sering mengalami kemenangan saudaraku, karena dia mengamankan pujian. Dia selalu menyertakan pujian dalam peperangan saudaraku ya. Kalau sudah dalam situasi perang ya saudaraku ya, perang ya, memerangi ekonomi, memerangi apa saja saudaraku ya, sertakan pujian penyembahan dalam kehidupan kita saudaraku ya. Justru jangan kita malah lemah, karena dikatakan tadi Pak Gerson menyinggung, itu salah satu senjata kita saudaraku. Kalau senjata kita sudah dilucuti, kita tidak bisa penyembahan. Kayak Pak Bambang tadi mengatakan, kekristenan itu adalah identik dengan pujian dan penyembahan saudaraku ya. Makanya identitas kita, nah kita tidak dikatakan Pak Bambang tadi, kita kehilangan roh pujian penyembahan, ya saudara sedang kehilangan identitas kekristenan saudara. Betul nggak saudara ya? Saudara nggak pernah nyanyi, saudara nggak bisa menyembah Tuhan ya, berarti saudara kehilangan identitas kekristenan saudara. Saudara harus memulihkan saudara ya. Dan gereja ini saya melihat ini mendukung proyeknya Tuhan, yaitu merestorasi pondok Daud saudara ya. Jadi memulihkan orang-orang yang tidak bisa memuji Tuhan, orang-orang yang kehilangan roh pujian, kembali kita tempat saudara ya. Makanya para pemain musik VL semua harus giat berlatih, mendengarkan, latihan dengan apa namanya, tidak jemu-jemu saudara ya. Puji nama Tuhan. Oke, sekarang yang keempat saudara ya, sabar, bersorak dengan suara nyaring, dengan tidak merasa malu untuk menyatakan kemuliaan, kemenangan dan kasih Allah saudara. Nah ini sabar, memuji dengan suara nyaring, memuji dengan suara lantang ya. Kata-kata bersorak itu keras saudara ya, kata-kata bersorak itu kuat ya. Nah, jadi tidak lemah saudara ya. Kalau saudara bersorak huri gitu kok ya lucu saudara, kita tenanan ora, ini menang tenan ora saudara ya. Nah orang menang bal-balan aja dia bersoraknya wah luar biasa, mencolok saudara ya, luar biasa. Nah tapi kalau orang bersorak hanya huri gitu saudara, tanda tanya lagi. Bersorak Pak Andi tadi katakan tidak boleh ada kepalsuan, tidak boleh pura-pura. Nih saudara bersorak yo lompat toh saudara ya, bersuka cita saudara ya. Ini firman Tuhan mengatakan seperti itu ya. Iya ya, bareng ya, 1, 2, 3, sabar saudara ya. Ya saudara kalau menyanyi dengan lantang ingat ini apa? Sabar. Terus misalnya gini lagunya, lebih dari pemenang. Nah, otomatis kan tangannya kalau gegem saudara ya. Lebih dari pemenang nggak mungkin, mesti kalau gegem, kakinya mesti bereaksi. Lebih dari pemenang, otomatis kan gitu saudara. Tidak mungkin saudara lebih dari pemenang tangannya. Nah ini orang yang tidak bisa mengekspresikan sebuah pujian saudara ya. Nah kalau saudara bisa mengekspresikan, sekalipun saudara banyak tekanan, pulang saudara dibebaskan. Amin, amin. Dengan tepuk tangan dulu saudara. Haleluya. Ya, Anda kayak Pak. Ya puji nama Tuhan. Sekarang barak saudara ya. Nah, sekarang barak. Nah, ya barak itu sujud bertelut ya, sujud bertelut memberikan penghormatan kepada Allah kita saudara ya. Nah ini barak. Sujud bertelut itu tanda memberi penghormatan penuh saudara ya. Ya seringkali tadi disinggung Pak Bambang juga, ayo kita sujud bersama-sama, atau mungkin pas ada pujian tanpa disuruh pun saudara bebas bisa betul sujud di altarnya. Saudara bisa tarik kursi, saudara bisa sujud. Ya, mungkin seperti itu saudara ya. Ya. Jadi ini mengekspresikan pujian. Ya, ya ini namanya barak saudara ya. Ya sujud. Ya, karena ada alarm ya, kan cepat-cepat saudara ya. Oke, samar saudara ya. Bernyanyi dengan alat musik, ya, nyanyian pujian bermazmur dan menyanyikan nubuatan dengan diiringi kecapi ya. Seperti kita di Komsel, kita di Gamuda, kita ibadah raya. Nah kita sedang ini saudara, kita sedang samar, kita memujikan dengan alat musik, dengan tamborin saudara ya. Ya dalam sebuah ibadah itu tentunya mesti ada unsur pujian, unsur penyembahan, mazmur, ya bahkan mungkin ada
nubuatan. Kalau nubuatan itu kan membangun jemaat, saudara ya. Tapi bahasa roh itu membangun manusia batin kita sendiri, ya, saudara ya. Dan kalau pujian dan penyembahan dinaikkan, saudaraku, itu akan terjadi dampak yang luar biasa dalam sebuah ibadah. Akan ada lawatan yang luar biasa di situ. Amin, saudara ya. Yang terakhir tahila ya saudara ya, memuliakan Allah dengan nyanyian, lagu pujian spontan, hidung pujian, himne, menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan tuntunannya, saudara ya. Ya saudaraku, seringkali lawatan Tuhan itu terjadi ya saat tahila. Dulu saya waktu masih muda tuh enggak tahu, saudara ya, aku ngebas betul tak goleki piye kaset, piye ben apik piye ya, cik remaja, cik muda itu, saudara. Ada Pak Timur itu ya tahila, oh tahila itu penyembahan seperti itu. Nah, ketika tahila itu anak-anak udah menjerit, anak-anak ada yang menangis, anak-anak ada yang manifestasi, saudara ya. Nah itu tahila pas itu, saudara ya. Nah di sini ada pernyataan yang mengatakan apa, saudaraku? Lagu pujian spontan. Kadang ada orang yang tidak ada notnya, tidak ada lagunya, tidak ada, dia menyanyikan, mulutnya penuh dengan pujian, saudara ya. Seperti itu tahila. Jadi kalau saudara dalam masa-masa ibadah terus mengalami seperti itu, ya bebaskan ada rohmu, saudara ya. Biarkan bibir lidahmu terus menyembah Tuhan, terus menyanyikan pujian, ya saudara ya. Ya saya percaya saudara sedang dilawat Tuhan. Mungkin sebelahmu mendengar bisa dilawat Tuhan. Amen. Seperti itu. Ya di sini saya lanjut definisi penyembahan worship, saudara ya. Nah, langsung ini suatu ekspresi penuh kasih dari seluruh keberadaan roh, jiwa dan tubuh, ya seorang di dalam hadirat Allah. Nah saya menemukan seperti ini. Jadi ketika orang pujian itu orang baru masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, haleluya, saudara ya. Ya, pujian itu orang masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, ketika penyembahan itu orang menikmati hadirat Tuhan. Seperti saya kasih contoh ilustrasi, ketika saudara masuk gereja ini, saudara ya. Nah, itulah memuji. Saudara baru masuk, saudara belum menikmati fasilitasnya, ya saudara ya. Nah, setelah itu saudara menyembah, saudara menikmati AC-nya, saudara menikmati sound systemnya, saudara menikmati apa ya, mungkin fasilitas gereja ini, saudara ya, entah itu kipas angin atau aroma wangi-wangi parfum, menikmati dalamnya. Nah, saya katakan jangan pernah berhenti kita memuji saja. Amin, saudaraku. Tapi teruskan menyembah Tuhan. Sadar tidak sadar, saudara bisa tengok sebelah sisi kanan kiri kita pas konser. Dia hanya kadang-kala saya juga nggak menghakimi, bisa nyanyi kekuatan di hidupku, ya selesai. Ending, saudara, ending. Biasanya kan saudara harus tahu ini tuh awal, saudara ya, awal ini ref ya. Kalau ini ending, kalau ini interlude, ya saudara. Biasanya kan ini turun nada, ini overtone, saudara ya. Saudara harus tahu, pengujian harus tahu. Main gitar tuh kadang mulai itu bukan berarti apa. Ingeti kode kalian, saudara. Ingeti kodenya apa? Kan seperti itu, saudara. Nah, seringkali ketika dia nyanyi pas ending, mari kita sembah Tuhan, diam. Dia hanya sebatas berhenti di pujian. Jadi dia cuma masuk hadirat Tuhan dong. Dia tidak menikmati hadirat Tuhan. Dia tidak menyembah soalnya, saudaraku. Nah itulah, makanya ini penting sekali. Jadi pujian itu sebenarnya kita baru masuk, saudara. Tapi nek menyembah, kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Makanya ini penting sekali. Kumsel kita dobrak, saudara ya. Kita ajari seperti ini, harus menyembah dengan suara yang permisi kata, suara 6, suara 7, suara yang mungkin falas susah didengar, tidak apa-apa. Tuhan tidak butuh itu, saudara. Tuhan butuh hatimu. Amin. Ya seperti itu, saudara ya. Nah, jadi di sini dikatakan bagaimana menjadi penyembah yang benar, saudara ya. Ya Yesus datang sebab mencari penyembah yang benar, saudara. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Tadi saya sampaikan, tanpa saudara menyembah dengan cara yang benar, Tuhan kita tetap benar, saudara ya. Nah, intinya kan seperti ini. Jadi di sini mari kita sama-sama belajar biar menjadi penyembah yang benar, biar menjadi penyembah yang kudus, kan seperti itu, saudara ya. Biar berkenan. Makanya di sini tadi dikatakan ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Ya, saudara ya. Makanya ketika tubuh kita tidak bisa menyembah Tuhan, berarti persembahan kita tidak berkenan. Kalau tidak berkenan, ya berarti ibadah kita kurang sejati, saudara ya. Ya, terus yang kedua, definisi penyembahan. Bagaimana menyembah Tuhan, saudara? Yang
pertama kita menyembah kepada Bapa, yang kedua menyembah dalam roh, yang ketiga menyembah dalam kebenaran. Ya, saudaraku, nah ini seringkali difirmankan Pak Bambang, Bu Ella, ya, bagaimana menjadi penyembah yang benar, menyembah roh dan kebenaran itu bagaimana, saudara ya. Tapi intinya, mari kita sama-sama belajar untuk kita membangun kembali mesbah doa kita pribadi bersama Tuhan. Amin, saudaraku. Saya percaya jemaat sini akan luar biasa diberkati Tuhan dan gereja akan diberkati Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sebelum nanti kita tutup, kita nanti akan praktek. Tapi sebelumnya saya akan perbedaan pujian dan penyembahannya di sini ya. Semoga tidak panas duduknya saat menanti. Baik, coba perhatikan di sini pujian dengan alasan tertentu. Artinya apa? Ketika Tuhan menjawab Bapak Ibu dari sakit, Tuhan sembuhkan, itu adalah pujian yang keluar dalam hati kita ketika kita sampaikan kepada Bapa. Itu adalah pujian. Dan penyembahan adalah tanpa alasan. Ketika seorang anak datang kepada bapaknya, dia ingin menyembah Bapa, dia ingin dekat dengan intim dengan Bapa. Jadi tidak ada alasan. Kalau pujian adalah ada alasan. Kenapa? Karena sudah dijawab Tuhan, karena sudah disembuhkan. Tetapi kalau penyembahan tanpa alasan, yang kedua, karena perbuatannya, keperkasaannya dan sebagainya, itu pujian. Tetapi penyembahan karena pribadinya. Bapak Ibu mengenal seorang pribadi, yaitu Roh Kudus. Ketika kita menyembah, rasanya dekat, seperti kasih Bapa itu melekat dalam diri kita. Banyak orang yang memuji dan menyembah, tetapi nggak ngerti siapa yang sebenarnya dia sembah gitu. Pokoknya menyenangkan hatinya, jiwanya, tetapi dia nggak menyadari bahwa rohnya itu butuh keintiman dengan Bapa. Yang ketiga, yang keempat, mengalami kuasa dan kasih Allah itu di pujian. Tetapi di penyembahan mengalami kasih Bapa, dia mengalami pemulihan ketika dia mengenal Bapa. Dia menyembah dengan hati yang mungkin rasanya pengen dekat dengan Bapa. Rasanya pengen, tidak minta apa-apa, tidak minta apa-apa, tapi rasanya pengen dekat dengan Bapa. Itu penyembahan. Saya lanjutkan lagi. Mempersembahkan korban syukur dan pujian. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu kita mempersembahkan pujian dan syukur dan pujian. Itu baik. Baik, itu Tuhan disenangkan dengan pujian Bapak Ibu. Tetapi di penyembahan mempersembahkan hidup. Makanya saya katakan, seorang pemuji dan penyembah, jadikan itu gaya hidup kita. Dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di sekolah kita, hati kita adalah hati seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Dan kelima, dengan jiwa dan tubuh. Jadi ketika kita memuji dan menyembah, kita dengan jiwa kita. Makanya banyak orang yang suka memuji Tuhan ketika mendengarkan firman tidur, karena dia nggak sadar bahwa pujian dan penyembahan itu membangun jiwa rohani. Ketika firman disampaikan itu cepat rasanya, roh itu langsung nangkap gitu. Tetapi ada kalanya, mohon maaf, saya juga mengalami udah. Waktu itu saya di Jogja, puji dan menyembah Tuhan itu senang sekali. Mas, saya senang mas ketika anak kos sebelah saya itu orang luar Jawa, dia senang gitu. Saya tanya, apa yang kamu dapatkan? Ya pokoknya saya senang aja mas, saya memuji Tuhan dan seterusnya. Terus apa firmannya? Padahal dekat dengan saya duduknya itu, dia nggak ngerti. Gitu. Nah makanya di sini adalah seorang Bapak Ibu Saudara, saya yakin seorang pemuji dan penyembah Tuhan yang luar biasa, yang benar-benar mencari hadirat Tuhan. Dan gereja ini adalah tempatnya. Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua lebih mengenal Bapa, lebih dekat lagi, pengen lebih dekat lagi. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau yang kelima, yang penyembahan dengan jiwa dan roh. Jadi roh kita yang lebih dominan, membawa jiwa kita ke hadirat Tuhan. Kalau daging, makanya Tuhan katakan bahwa
roh itu menurun tapi daging itu lemah. Artinya memang daging itu tempatnya dosa. Tetapi kalau roh saudara yang berdominan, roh itu mengangkat jiwa, menggerakkan tubuh kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan tadi dikatakan Pak Yuta, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya bukan daging kita yang memuji saat itu, tetapi roh kita. Ketika kita menyembah, ada keintiman dengan Bapa. Begitu. Saya lanjutkan lagi. Kehendak dan pikiran itu ketika di pujian kita masih mikir, saya akan angkat tangan Tuhan. Kenapa? Saya karena tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya. Ketika kita pujian kita bertepuk tangan, itu kehendak kita. Tetapi di penyembahan itu kehendak dan perasaan yang lebih dominan. Jadi perasaan kita, pengennya kita dekat dengan Bapa. Ketika kita dalam masalah, rasanya kita nggak bisa ngomong gitu, hanya air mata. Kadang Bapak Ibu saya rasa mengalami semua ya, ketika sedang masalah berat itu yang dulu sering mengalami juga, dan beberapa minggu ini saya memang benar-benar saya dibangunkan tuh jam 5, setengah 5 itu udah bangun terus, dan akhirnya ya sudah kita ikuti. Biasanya kita malam dan seterusnya, kapanpun Tuhan mau ya saya belajar untuk taat itu ya. Jadi memang roh kita harus dipuaskan dengan hadirat Tuhan gitu ya. Nah, yang ketujuh, lebih ekspresif. Ketika memuji dan menyembah itu memang bagus, ekspresif, semangat. Pak Yuta tadi katakan bagaimana 7 bahasa Ibrani tadi, yada, taudah, dan seterusnya kita lakukan. Tetapi di penyembahan juga ekspresi lebih tenang. Artinya ketika kita ada masalah, bahkan sujud toh. Bapak Ibu pernah ngalami ya, kadang kita nggak bisa, kita hanya sujud toh ini, dan kita nggak mau apa-apa, kita hanya nangis toh. Hadirat Tuhan saat itu juga dicurahkan, karena tadi dikatakan Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Artinya apa? Dia mengharapkan sesuatu yang Tuhan berikan dalam diri kita gitu. Lanjutkan lagi, aspek vertikal dan horizontal. Tadi saya katakan bahwa efek vertikal, hubungan kita dengan Bapa ketika kita memuji dan menyembah, kita menyembah Bapa. Dan kemudian ada hubungannya dengan horizontal, kita mempengaruhi sampai kanan kiri. Pak ini punya perempuan bagus cerita dengan saya. Ketika satu melompat, itu nggak ngefek. Ketika 2 melompat, nggak akan ngefek. Ketika kita semua ini melompat ketika memuji Tuhan, maka mengefek, akan menjadi hal sesuatu yang menarik. Artinya apa? Yang tidak melompat akan jadi malu. Saya pernah ke gereja GKI Moro ya Bu ya. Tidak ada orang yang memuji itu diam. Apalagi dengan begini tadi atau dengan apa. Semuanya melompat tuh. Kalau melompat dan melompat, semua angkat tangan untuk Tuhan, semua mengangkat tangan semua. Dan itu bukan dibuat setan. Karena apa? Gereja itu diberkati Tuhan. Dan yang kita rindukan bahwa gereja ini adalah gereja yang juga diberkati Tuhan. Amen. Dan di mana roh Tuhan bekerja dalam gereja ini. Amin. Nah, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah dapat cepat dan lambat. Artinya ketika kita memuji, kita bisa memuji. Tadi Pak Yuta berikan beberapa contoh tentang pujian dan penyembahan itu. Ketika kita memuji dan menyembah lambat, ketika memuji dengan tempo yang tepat, yang cepat, artinya dengan beatnya yang agak cepat, itu bisa pujian dan menyembah. Tetapi kalau penyembahan selalu berirama lambat, karena apa? Dia lebih ada keintiman. Rasanya bahkan kita nggak perlu ngomong, rasanya ini loh Tuhan. Rasanya kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Tapi ketika kita bahkan bisa hanya menarik nafas saja, air mata keluar. Itu perkara pujian dan penyembahan. Dan keduanya Tuhan sangat inginkan, dan saatnya Tuhan mencari pemuji dan penyembah yang benar di gereja. Saya yakin Bapak Ibu PKS semua akan menjadi berkat di komsel masing-masing. Ya, baik, sebelum kita akan tutup, kita akan praktekkan. Mari Pak Paulus, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya senang karena Pak Paulus begitu bersih untuk menyampaikan penyembahannya. Karena saya lihat ketika dia menyembah dengan hati,
Baik, mari kita dengan kerendahan hati kita akan berdoa. Tuhan, mari kita bersama memuji menyembah Tuhan. Doa, pujian dan penyembahan itu menjadi satu paket ya buat kita datang kepada Tuhan. Dan sebuah pujian penyembahan itu menjadi jembatan untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Dan saya percaya saat kita menyembah Tuhan, kita tuh tahu siapa Tuhan. Kita tuh ngerti siapa Tuhan. Kita tuh seperti apa. Saya baca dalam Mazmur 26 ayat 8. Dan berkata, Tuhan, aku cinta tempat kediaman-Mu. Yeah. Dulu saya waktu merenungkan itu surga, ya itu nggak salah ya. Tapi setelah saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari itu, ternyata di dalam pujian penyembahan kita tuh ketemu Tuhan. Amin. Dan saya mungkin nggak bisa berbicara banyak ya, tapi saudara harus mengalaminya maksudnya. Ya.